Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rahma Aulia Azhara dari kelas 7F. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tata surya. Benda langit yang bercahaya disebut dengan bintang, sedangkan benda langit yang tidak bercahaya disebut dengan planet. Tata surya tersusun atas benda-benda langit yang meliputi matahari sebagai pusatnya dan planet-planet, satelit-satelit pengiring planet, meteorit, komet, serta asteroid yang mengelilingi matahari. Sistem tata surya. Tata surya adalah peredaran benda-benda langit yang terdiri atas matahari, planet, meteor, komet, dan asteroid. Sistem peredaran planet dan dalam mengelilingi matahari memiliki beberapa teori, antara lain teori geosentris. Teori ini dikemukakan oleh Claudius Ptolemeus yang berpendapat bahwa bumi sebagai pusat peredaran tata surya. Bumi diam, sedangkan benda angkasa yang lainnya bergerak mengelilinginya. Teori heliosentris. Matahari sebagai pusat peredaran tata surya. Matahari diam, sedangkan benda angkasa yang lainnya bergerak mengelilinginya. Teori ini disampaikan oleh Nicolaus Copernicus. Asal-usul tata surya. Para ahli astronomi yang mempelajari asal-usul tata surya berpendapat bahwa seluruh sistem tata surya telah terbentuk semenjak 4,5 miliar tahun yang lalu. Terdapat berbagai macam teori asal-usul tata surya yang dikemukakan oleh beberapa orang ahli. Pertama, teori nebula atau kabut. Teori nebula atau teori kabut merupakan hipotesis mengenai asal-usul tata surya yang pertama kali disampaikan oleh Emmanuel Swedenborg pada tahun 1734. Teori ini kemudian disempurnakan kembali oleh Immanuel Kant pada tahun 1775. Teori serupa juga dikemukakan oleh Pierre Marquis de Laplace pada tahun 1796. Sehingga teori ini juga dikenal dengan teori nebula Kant-Laplace. Pada teori ini dinyatakan bahwa pada tahap awal tata surya masih berupa kumpulan kabut raksasa. Kabut yang merupakan asal-usul tata surya ini tersusun dari debu, es, dan gas dengan kandungan hidrogen tinggi. Kabut ini disebut nebula. Lalu kabut mengalami penyusutan karena gaya gravitasi yang dimilikinya. Selama proses penyusutan, kabut tersebut berputar sehingga akhirnya memanas dan berubah menjadi bintang raksasa. Bintang raksasa tersebut adalah matahari. Ukuran dari matahari raksasa tersebut terus menyusut dan berputar semakin cepat sehingga cincin-cincin gas dan es terlempar keluar ke sekeliling matahari. Pada akhirnya, akibat adanya gaya gravitasi dan penurunan temperatur, gas dan es tersebut memadat dan membentuk planet-planet. Menurut Laplace, asal-usul tata surya memiliki orbit atau garis edar planet yang berbentuk elips akibat dari proses terbentuknya galaksi itu sendiri. Kedua, teori bintang kembar. Teori bintang kembar adalah salah satu dari banyaknya teori tentang pembentukan dari evolusi tata surya. Teori ini diusulkan oleh astronom Inggris L.A. Lyttelton pada tahun 1956. Menurut teori ini, tata surya awalnya berbentuk dari dua buah bintang kembar raksasa. Kemudian salah satu bintang dari bintang kembar itu meledak sehingga menghasilkan puing-puing dan debu, hingga akhirnya berevolusi mengelilingi bintang yang satunya, matahari, dan membentuk planet-planet serta benda-benda langit lainnya. Karena bintang yang tidak hilang masih memiliki gravitasi yang kuat, puing-puing tersebut tidak tertarik masuk ke dalam matahari melainkan bergerak mengelilinginya. Hingga akhirnya serpihan-serpihan debu dan dari ledakan tadi menyatu dan memilin hingga akhirnya membentuk planet. Sedangkan batuan-batuan dari puing-puing bintang yang meledak berputar dan membentuk orbit asteroid. Teori ini mengacu pada hasil penelitian yang membuktikan bahwa pada sistem tata surya lainnya terdapat bintang kembar. Sehingga Lyttelton meyakini bahwa asal-usul tata surya kita adalah dari hasil ledakan dua buah bintang kembar, di mana salah satu bintang meledak dan membentuk anggota tata surya, sedangkan yang tidak hancur menjadi pusat tata surya. Ketiga, teori Big Bang.
Teori Big Bang adalah kata yang mewakili peristiwa ledakan yang sangat besar. Beberapa ilmuwan sistem tata surya kita percaya bahwa asal-usul tata surya adalah dari bintang yang berukuran sangat besar. Dalam beberapa juta tahun, usia bintang itu naik dan akhirnya meledak. Ledakan yang sangat kuat timbul karena ukuran dan energi yang dimiliki bintang sangatlah besar. Ledakan itu setara dengan 5 kali 1025 kali intensitas ledakan senjata nuklir. Partikel yang dipancarkan oleh ledakan meleleh dan dipadatkan oleh gravitasi, dan energi dari ledakan memiliki bintang sangatlah besar. Ledakan itu setara dengan 5 kali 1025 kali intensitas ledakan senjata nuklir. Partikel yang dipancarkan oleh ledakan meleleh dan dipadatkan oleh gravitasi, dan energi dari ledakan tersebut, sehingga terbentuklah benda-benda langit seperti sekarang ini. Karakteristik anggota tata surya. Pertama, planet. Planet adalah benda gelap dalam tata surya yang tidak memiliki sumber cahaya sendiri. Planet memiliki 2 putaran, di antaranya planet berputar mengelilingi matahari revolusi dan juga berputar dengan porosnya rotasi. Macam-macam planet di antaranya adalah A. Merkurius, planet yang paling dekat dengan matahari dan planet yang terkecil dalam tata surya. Tanah gersang beriklim setengah dingin dan setengah panas. B. Venus merupakan planet yang paling terang dibandingkan dengan planet lain. Suhunya paling tinggi, disebut juga bintang kejora atau bintang fajar. C. Bumi, planet biru merupakan planet tempat tinggal makhluk hidup. Satelit bumi adalah bulan. D. Mars, planet merah memiliki permukaan mengandung unsur besi, memiliki satelit Phobos dan Deimos. E. Jupiter merupakan planet yang paling besar dalam tata surya, memiliki cincin tetapi tidak sebesar cincin Saturnus, memiliki 64 satelit. F. Saturnus, planet yang memiliki cincin yang paling besar dan paling indah dibanding planet yang lain, memiliki 30 satelit. G. Uranus mempunyai warna kebiruan dengan 21 satelit. H. Neptunus, planet terjauh dari matahari, memiliki 8 satelit. Macam-macam planet dibagi atas letak planet antara lain. A. Planet dalam, planet yang terletak sebelum bumi, Merkurius, Venus. B. Planet luar, planet yang terletak setelah bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kedua, komet atau bintang berekor. Komet yang memiliki lintasan orbit yang sangat lonjong. Komet terdiri atas gas, debu, dan es. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari. Ini dipengaruhi oleh tenaga angin matahari. Komet paling besar adalah komet Halley yang muncul setiap 76 tahun sekali. Muncul terakhir tahun 1986. Ketiga, meteor dan meteorit. Meteor adalah benda angkasa yang jatuh memasuki atmosfer bumi dan terbakar menimbulkan pijar. Meteorit adalah benda langit yang berada di angkasa dengan ukuran yang bervariasi. Sedangkan meteorit adalah batuan meteor yang sampai permukaan bumi dan masih menyisakan batuan. Meteorit disebut juga bintang jatuh. Meteorit yang pernah jatuh di Arizona, Amerika Serikat memiliki diameter 1,5 dan beratnya sampai ribuan ton, sehingga menimbulkan ledakan dan menyebabkan kawah di permukaan bumi. Kawah tersebut adalah kawah Canyon Diabola. Keempat, asteroid. Asteroid atau planetoid merupakan kumpulan dari planet yang berukuran kecil. Asteroid memiliki lintasan edar antara planet Mars dan Jupiter. Jumlah asteroid pada tata surya sangat banyak. Terdapat 3 asteroid yang terbesar adalah Ceres, Pallas, dan Vesta. Kelima, satelit. Satelit merupakan benda langit yang berputar mengelilingi planet. Satelit melakukan 3 macam gerakan antara lain berotasi pada sumbunya, berevolusi mengelilingi mengelilingi planet, dan berevolusi mengelilingi
matahari. Satelit dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu satelit alami dan buatan. Satelit alami adalah satelit yang sudah ada dari awalnya, sedangkan satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia. Setiap planet memiliki satelit terkecuali Merkurius dan Venus. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.